warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mini skripsi kami yang berjudul Dampak Kenaikan Harga Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sampai 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Feblia Putri dan rekan saya bernama Bunga Rizkita. Baik, di sini saya akan lanjut ke latar belakang. Jadi, Provinsi Jawa Tengah ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama di sektor pertanian dan industri pengolahan. Sebagai penyangga pangan nasional, stabilitas harga pangan di wilayah ini sangat berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya kelompok berpendapatan rendah, kenaikan harga komoditas pokok seperti beras, cabai, dan telur tidak hanya meningkatkan inflasi, tapi juga menekankan daya beli, memperbesar pengeluaran rumah tangga, dan berpotensi menurunkan produktivitas serta mendorong kenaikan angka pengangguran. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan tren positif dan tercatat tumbuh 4,95% pada triwulan 3 tahun 2024, hal ini belum tentu berdampak langsung pada penurunan pengangguran. Jika tidak dibarengi dengan pengendalian harga pangan, pertumbuhan ekonomi memang berpeluang menciptakan lapangan kerja, tetapi jika tidak inklusif atau hanya terpusat pada sektor tertentu, maka efeknya terhadap penyerapan tenaga kerja bisa terbatas. Dalam konteks tersebut, penting untuk dikaji bagaimana pengaruh kenaikan harga pangan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kompresif agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk menekankan angka pengangguran secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dinamika harga konsumsi rumah tangga dan arah pertumbuhan ekonomi regional lanjut. Jadi rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh kenaikan harga pangan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh kenaikan harga pangan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tujuan penelitian ini nih yang pertama untuk mengetahui apakah kenaikan harga pangan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah, kemudian untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang terakhir untuk menganalisis apakah kenaikan harga pangan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Jadi manfaat penelitian ini yang pertama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan referensi akademis, kemudian yang kedua ini untuk memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah daerah, yang ketiga ini untuk meningkatkan pemahaman publik, dan yang keempat untuk menjadi dasar bagi penelitian lanjutan. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kajian teori. Konsep dasar pengangguran itu kan angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari kerja. Jenis utamanya itu ada struktural atau ketidakcocokan keahlian dengan kebutuhan pasar. Kemudian siklikal atau akibat penurunan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, friksional, yaitu proses normal perpindahan pekerjaan. Jadi menurut pandangan Keynes, ini pengangguran nih masalah inheren dan dalam perekonomian karena permintaan agregat yang tidak mencukupi. Konsep dasar inflasi atau harga pangan ini, inflasi kan kenaikan harga umum secara terus-menerus. Nah, IHK makanan, minuman, dan tembakau yang dipakai dalam penelitian ini, indikator utamanya ini untuk mengukur perubahan harga kebutuhan pokok yang memiliki bobot signifikan dalam pengeluaran rumah tangga. Jadi faktor pendorongnya itu fluktuasi penawaran, gangguan distribusi, dan permintaan yang cenderung inelastis. Lanjut.
Kemudian pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan output per kapita dalam jangka panjang yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan. Pengukuran dalam regionalnya itu diukur melalui PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto yang menunjukkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi di suatu daerah. Teori-teori pertumbuhan ekonomi ini, teori yang pertama yang digunakan yaitu klasik atau Adam Smith, yang dimana pertumbuhan ini didorong oleh akumulasi modal, pembagian kerja, dan luas pasar. Kemudian yang kedua ada neoklasik, pertumbuhan ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologis sebagai faktor eksogen. Kemudian Schumpeter, inovasi dan peran wirausahaan adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu Harold Domar yang menekankan peran penting investasi dalam menciptakan pertumbuhan. Lanjut. Ini kita bisa lihat PDRB atau pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2014 sampai 2024. Bisa dilihat pra-pandemi, yaitu pada tahun 2014 sampai 2019. Pertumbuhan ekonominya itu stabil dan positif, berkisar antara 5,25% hingga 5,47%. Kemudian masuk ke masa pandemi ya, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi tajam sebesar minus 2,65% akibat guncangan dari sisi produksi dan permintaan. Kemudian yang terakhir ada pasca pandemi, yaitu pada tahun 2021 sampai 2024, yaitu di mana ekonomi kembali ke jalur pertumbuhan positif yang mencapai 5,31% pada tahun 2022, yang menunjukkan proses pemulihan bertahap dari masa pandemi. Jadi implikasinya itu fluktuasi PDRB ini menunjukkan indikator penting untuk melihat dampaknya terhadap kondisi ketenaga kerjaan di Jawa Tengah. Lanjut. Hubungan teoritis antar variabel, bagaimana variabel saling mempengaruhi, yaitu tingkat pengangguran menggunakan hukum Okun's ya, Okun's Law. Terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, di mana ketika PDRB real tumbuh lebih cepat, tingkat pengangguran akan cenderung turun karena perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk meningkatkan produksi. Kemudian kenaikan harga pangan atau inflasi memiliki mekanisme dampak, yaitu pertama penurunan daya beli, kemudian yang kedua kenaikan biaya produksi. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat penelitian terdahulu atau rangkuman tadi relevan di Jawa Tengah. Ini kita bisa lihat yang pertama itu penelitinya yaitu Anugrah pada tahun 2022. Metode analisisnya itu regresi linear berganda, dan hasil penelitiannya itu pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, namun inflasi tidak. Kemudian yang kedua ada tim dari IPB pada tahun 2020 menggunakan metode analisis input dan output, yaitu hasil penelitiannya sektor makanan dan minuman berkontribusi pada PDRB, namun penyerapan tenaga kerjanya tidak proporsional. Kemudian yang terakhir ada Wulandari dan Astuti pada tahun 2023 yang menggunakan metode analisis ECM, yaitu hasil penelitiannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi sama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran dalam jangka pendek. Jadi kesimpulannya, terdapat bukti empiris yang mendukung hubungan antar variabel ini, meskipun arah dan signifikansinya itu dapat bervariasi tergantung pada periode waktu dan metode analisis, tetapi hal ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut. Oke. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Dalam menganalisis dampak kenaikan harga pangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan pendekatan metodologis yang sistematis dan berbasis data. Metodologi penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan gambaran empiris yang akurat terhadap hubungan antar variabel dalam kurun waktu 2014 sampai 2024. Lalu ruang lingkup dan jenis datanya. Pada wilayah yaitu Provinsi Jawa Tengah, periode tahun 2014 sampai 2024. Jenis datanya yaitu
kuantitatif, sekunder, dan time series. Sumber datanya itu BPS Jawa Tengah dan Bank Indonesia. Bisa dilihat pada tabel 3.1-nya, pada variabel tingkat pengangguran, simbolnya TPT 1%, sumber dari BPS, indeks harga konsumen, IHK 1%, sumber BPS, lalu produk domestik regional bruto, simbol PDRB satuan rupiah, sumber dari BPS. Lalu pada definisi operasional variabelnya, yang pertama TPT dalam persen, yaitu persen pengangguran dari total angkatan kerja. IAK yaitu pada makanan, minuman, tembakau. Indikator inflasi. PDRB ADHK yaitu nilai tambahan bruto untuk mengukur pertumbuhan ekonomi real. Lalu pada metode analisis datanya, metodenya menggunakan regresi linear berganda. Lalu modelnya yaitu TPTT sama dengan beta 0 plus beta 1 dalam kurung IHKT plus beta 2 PDRBT plus error term. Tujuannya yaitu menilai pengaruh simultan IHK dan PDRB terhadap TPT. Lalu pada uji asumsi klasiknya, terdapat 4 uji asumsi klasik yang akan dilihat pada bab 4 nanti. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang keempat uji heteroskedastisitas, yang keempat uji autokorelasi. Lalu pada uji hipotesis statistiknya, uji T yaitu menguji signifikan masing-masing variabel. Uji F menguji signifikan si model secara keseluruhan. R2-nya yaitu menilai seberapa besar variasi TPT dijelaskan oleh IHK dan PDRB. Lalu pada bab 4 yaitu analisis data. Statistik deskriptifnya menunjukkan rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Contoh rata-rata TPT yaitu 5,1%. Lalu HIAK rata-rata 130, PDRB meningkat signifikan tiap tahun. Bisa dilihat pada tabel 4.1 statistik deskriptifnya. Lalu pada hasil regresinya yang didapat yaitu koefisien HIAK atau beta satunya yaitu positif dan signifikan. Lalu koefisien PDRB atau beta 2-nya yaitu negatif dan signifikan. Implikasinya yaitu kenaikan harga pangan berarti meningkatkan pengangguran. Lalu pertumbuhan ekonomi berarti menurunkan pengangguran. Untuk hasil regresinya pada tabel titik 2 ini, lalu hasil uji asumsi klasiknya. Di sini hasil uji asumsi klasiknya ada 4. Yang pertama, normalitas. Data normalitasnya terdapat data residual terdistribusi normal. Bisa dilihat pada tabel 4.3. Hasil uji normalitas residual. Yang didapat yaitu squareness-nya 0,567110, kurtosisnya 1,988972, lalu Jerquet-Beranya atau JB-nya 1,058123, lalu probabilitas Jerquet-Beranya itu 0,589158. Lalu pada uji multikolinearitas yang didapat yaitu FEI-nya kurang dari 10 atau tidak terjadi multikolinearitas. Bisa dilihat di tabel titik 4.4 hasil uji multikolinearitasnya yaitu pada variabel HIA konsumsi didapat 1,214760, lalu pada PDRB realnya yaitu 1,214760. Lalu pada heteroskedastisitas yang didapat yaitu tidak signifikan atau lolos uji. Pada tabel 4.5 hasil ujinya yaitu pada statistik uji F statistiknya didapat nilai 0,238749, lalu probabilitasnya 0,7930. Lalu square-nya yaitu 0,619578, lalu probabilitasnya 0,7336. Hipotesis 0 atau H0-nya adalah homokedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitasnya. Lalu yang terakhir uji asumsi klasiknya yaitu pada uji autokorelasi yang dimana tidak ditemukan Durbin Watson atau mendekati 2. Pada tabel 4.6 untuk hasil uji autokorelasinya bisa dilihat F statistik dan obscure-nya.
Lalu untuk uji hipotesisnya pada uji T yang didapat yaitu HIAK-nya sendiri signifikan atau P-nya lebih kecil dari 0,05. Lalu PDRB-nya signifikan pada P-nya lebih kecil dari 0,05. Eh, dari pernyataan di sini bisa dilihat pada tabel uji T-nya pada variabel C, IHK, konsumsi, dan PDRB realnya. Lalu untuk uji F sendiri, model signifikannya yang juga sama, yaitu P-nya lebih kecil dari 0,05. Statistiknya nilai 4,542,965, lalu probabilitasnya 0,048062. Lalu untuk yang terakhir R2-nya atau koefisien determinasinya permisalan yang didapat dari hasil analisis kami yaitu misal 78,5%-nya berarti sama dengan model mampu menjelaskan 78% variasi TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Untuk hasil yang didapat pada tabel 4,9 hasil koefisien determinisasinya. Pada R square-nya nilainya itu 0,531778. Lalu EQ square-nya yaitu 0,414723. Wah, wah. Jadi kesimpulan dan pembahasannya, penelitian ini menganalisis pengaruh kenaikan harga konsumsi rumah tangga yang diwakili oleh IHK, makanan, minuman, dan tembakau, serta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah selama 2014 sampai 2024. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap tingkat pengangguran. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Artinya, pertumbuhan ekonomi berkontribusi dalam menurunkan pengangguran. Secara simultan, kedua variabel harga pangan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran, menunjukkan adanya interaksi kompleks antara keduanya. Model penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 41% variasi dalam tingkat pengangguran, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan upah, pendidikan, dan sektor informal. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi memiliki peran dominan dalam menurunkan pengangguran, namun perhatian terhadap kestabilan harga pangan tetap penting. Jadi itu hasil mini skripsi kami. Apabila ada yang kurang atau ada kesalahan dalam pengolahan data, kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.